Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat, majelis pengajian kitab Hilyatul Aulia yang kami kemas dengan tajuk Insight, Inspirasi Edukasi dan Teladan Kitab Hilyatul Aulia, hadani Allah wa yakum. Sahabat-sahabat, hadani Allah wa yakum, pada kesempatan siang hari ini kami akan mengangkat yaitu sosok sahabat yang sudah populis barangkali di telinga sahabat-sahabat semua, yaitu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang sahabat Nabi berasal dari daerah Ghifar. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Yang melekat pada Abu Dzar Al-Ghifari adalah satu, dia sangat zuhud sekali. Zuhud artinya tidak cinta dunia. Sebagaimana diterangkan suatu hari dia itu sedang duduk santai dirian, kemudian ditanyalah sama sahabatnya, Anda ini belum punya anak dan tampaknya Anda harus punya anak dari istri yang lain, karena kebetulan istri Abu Dzar Al-Ghifari itu kebetulan juga kan dari negro gitu, berkulit hitam. Terus kata Abu Dzar Al-Ghifari, dia mengatakan, saya lebih suka dihinakan oleh orang lain atas istri saya daripada disanjung-sanjung dengan istri yang cantik dan memiliki turunan. Jadi dia itu lebih memilih hidup yang sangat sederhana dan lebih baik memilih dihina oleh orang lain daripada disanjung-sanjung, karena takutnya kalau disanjung-sanjung itu akan melambung tinggi hatinya dan nanti tidak ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Kemudian kalau masuk ke rumah Abu Dzar Al-Ghifari ini kosong dong, tidak ada apa-apa. Ketika sahabat-sahabat bertanya, Anda ini tidak butuh semacam ini. Kata Abu Dzar, di akhirat nanti semakin besar bebannya, semakin besar apa-apa yang kita miliki, nanti di akhirat akan bebannya akan semakin berat. Demikianlah Abu Dzar termasuk orang yang sangat zuhud sekali. Nah, sahabat-sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk sahabat yang keempat yang memeluk agama Islam. Sahabat-sahabat, adani Allah wa iyyakum, yang menarik lagi bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk orang yang kritis terhadap pemerintah, sehingga suatu saat ketika Muawiyah mau diangkat menjadi gubernur di Syria, dia sampaikan dengan lantangnya bahwa harta kamu berapa, harus diaudit dulu sebelum ini. Akhirnya sampai pemerintahannya gubernur Muawiyah ini akhirnya banyak mengkritik, sehingga Muawiyah ini mengirim surat kepada Utsman bin Affan agar tugasnya Abu Dzar yang saat itu jadi pejabat juga dipindahkan ke Madinah, dan di Madinah pun disingkirkan oleh orang-orangnya Utsman bin Affan ini karena sangat kritis terhadap pemerintah. Sahabat-sahabat, hadani Allah wa iyyakum, Abu Dzar Al-Ghifari ini dari suku Ghifar. Suku Ghifar ini satu-satunya suku di bangsa Arab yang anti menyembah berhala, Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari ini sudah melakukan sholat sebelum datang 4 tahun sebelum ada risalah kenabian Rasulullah SAW. Abu Dzar itu dan beberapa orang-orangnya dari suku Ghifar ini sudah melakukan sholat, meskipun sholatnya barangkali berbeda dengan cara yang berbeda. Seperti di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ya Abu Dzarin faqultu labbaika ya Abu Bakrin. Suatu saat Abu Dzar itu berdialog dengan Abu Bakar. Faqala, ngucap sopo Abu Bakar, hal kunta anata sopo sira ikut lahu ibadah fi jahiliyatika, ing dalam masa jahiliyah. Kata Abu Bakar, Abu Dzar, apakah pada saat jahiliyah kamu juga beribadah menyembah Allah? Sebab yang saya dengar, kata Abu Bakar, orang-orang suku Ghifar ini
tidak menyembah berhala, bahkan anti menyembah berhala. Qala nganti ka sapa Abu Dzar, qultu ngucap sapa sun, na'am nggih. Ya, saya. Laqad ra'aituni aqumu 'inda syamsi. Dan saya itu setiap pagi itu berdiri untuk menghadap matahari. Fala azalu, maka orang gingsi sapa sun iku musollian salat. Jadi saya salat menghadap matahari hatta yu'dhini harruha, sehingga ngenani ing isun apa harruha panase. Jadi sampai panas saya berdiri lama-lama menghadap matahari sampai lama yu'dhini, sehingga ngelarani ing isun apa harruha, sehingga panasnya menyengat. Fa akhiru, maka ambruk sapa isun kani kaya sunaisun iku khifaun kelambu, sampai saya kemudian ambruk saking panasnya. Dan sahabat-sahabat, ini panasnya panas di sana, panas di Timur Tengah, di Arab Saudi ya. Di Timur Tengah itu kan sampai dengan di atas 40 derajat kadang-kadang, sehingga sampai ambruk seperti kelambu itu tuh. Itu artinya sudah mengenal sholat Abu Dzar Al-Ghifari ini. Faqala maka mengucap li maring isun. Faqala ngucap sapa Abu Bakar li maring isun. Kemudian Abu Bakar menyampaikan lagi, fa'aina, maka kalian kayak apa? Fa'aina, maka dalam enggon kunta ana sapa sira iku tawajjahu. Lalu menghadap kemana Anda itu sholat? Fakultu mengucap sapa isun, kata Abu Dzar Al-Ghifari, la adri illa haitsu yuwajjihuni Allah. La adri, saya tidak masalah, kecuali saya itu dihadapkan kemana saja Allah menghadapkan saya, katanya. Hatta adkhalallahu, sehingga nganjingaken sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé Islam. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, ya kemana saja saya menghadap. Kalau saya menghadap ke barat, yaitu berarti Allah lah yang. Dan sahabat-sahabat, di masa jahiliyah itu sebetulnya orang kafir Quraisy pun sering menyebutkan lafaz-lafaz Allah, demi Allah, wallahi itu sering. Mereka sudah mengenal Allah sesungguhnya, hanya saja menyekutukannya dengan berhala-berhala. Demikianlah, oleh karena itu, karena bibit keimanannya sudah ada pada Abu Dzar Al-Ghifari ini. Abu Dzar Al-Ghifari, suku Ghifar ini adanya di Lembah Wadan. Lembah Wadan itu lembah yang menghubungkan dari luar mana saja ke Mekah. Jadi orang yang mau ke Mekah lewatnya ke Lembah Wadan dulu. Sehingga orang-orang Ghifar ini orang-orang yang pemberani, dan tidak ada yang berani memusuhi suku-suku Ghifar ini. Kenapa? Karena semuanya akan melewati Mekah. Jadi orang yang mau berniaga dari luar Mekah, misalkan dari Syam, dari Madinah menuju ke Mekah, maka harus melewati Lembah Wadan, dan nanti itu biasanya dicegat semacam pajak atau pemalakan atau pajak-pajak ilegal yang masuk ke yang melewati sukunya Ghifar ini, yaitu Lembah Wadan, nanti akan membayar pajak. Sehingga apabila orang-orang berurusan dengan orang Ghifar, nanti urusannya panjang, karena nanti tidak bisa berniaga atau keperluan untuk komunikasi lewat Lembah Wadan itu. Nah, ketika suatu saat Abu Dzar Al-Ghifari itu mendengar dari mereka yang lewat bahwa ada seorang yang mengaku nabi di Mekah itu. Akhirnya Abu Dzar ini sangat penasaran sekali. Wah, penasaran ini, apalagi dalam hatinya selalu bertanya, ingin menyembah agama Allah itu yang seperti apa. Dia sholat juga, sholatnya kurang tahu dari turun dari atasnya seperti apa. Sehingga penasaran, akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari ini mengutus adiknya Anis bin Junada, karena nama Abu Dzar itu Jundub bin Junada, adiknya namanya Anis bin Junada, untuk meneliti. Nah, setelah meneliti bahwa dia mendengar secara bisik-bisik. Nah, ini belum terang-terangan, sahabat-sahabat, karena memang kalau memang Abu Dzar ini orang keempat atau orang kelima, berarti yang sudah masuk Islam baru Siti Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian yang satunya Siti Fatimah, tentu saja. Berarti baru 3 dan 4. Jadi bisik-bisik, tapi orang-orang sudah pada tahu bahwa ada nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Anis bin Junada itu sudah lapor ke Abu Dzar bahwasanya demikian keadaan di Mekah itu, akhirnya dia datang sendiri, kemudian secara bisik-bisik, secara perlahan-lahan, secara yang tertutup, dia masuk ke Mekah dan
dia mengamati di sekitar Ka'bah itu, tapi dia tidak berani bertanya Muhammad itu siapa, benar gak ada orang utusan namanya Muhammad, sebab informasi dari adiknya nanti kalau ada yang mencoba untuk bertanya tentang Muhammad, kemudian apalagi memeluk agama Muhammad, nanti akan dibunuhnya, karena apalagi ini baru 3. Ketika sahabat-sahabat yang lain juga, ketika Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zaid bin Fuhairah dan lain-lain sebagainya sudah memeluk agama Islam juga, tekanan-tekanan dari kafir Quraisy juga udah sangat masif sekali. Apalagi ini cuma hanya baru 3 orang gitu. Akhirnya bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Tidak banyak bercerita dengan Ali bin Abi Thalib itu, karena Abu Dzar juga tidak tahu bahwa Ali bin Abi Thalib itu nanti barangkali orang yang masih musyrik juga. Sampai diajak nginep ke Ali bin Abi Thalib sampai 2 malam, dan malam ketiganya, Anda ini sesungguhnya mau apa? Akhirnya dia bercerita bahwa dia mendengar orang utusan Tuhan yang bernama Muhammad sudah mengemban risalah dan mengaku nabi. Akhirnya benarlah disambut baik oleh Ali bin Abi Thalib, tapi saya ingin benar-benar memeluk Islam di hadapan beliau. Akhirnya mari kamu dengan saya dan ditanggung insya Allah aman. Akhirnya, dan nanti kalau kita berjalan, kalau ternyata saya lompat seperti melompati air yang becek di jalan, seperti melompati parit, maka itu berarti dalam kondisi bahaya. Dan ternyata sampai ke rumah Rasulullah pun tidak ada tanda-tanda dari Ali bin Abi Thalib, berarti aman. Kemudian setelah itulah kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, setelah meluk agama Islam, apa yang harus saya lakukan? Kata Abu Dzar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Dzar, silakan kamu pulang ke suku kamu, ke keluarga kamu, dan sampaikan kebenaran bahwa telah turun risalah seorang nabi yang mengemban ajaran agama Islam. Rasulullah, tapi saya akan mengumandangkan bahwa saya telah meluk agama Islam di areal Ka'bah itu. Jangan, nanti kamu berbahaya. Tapi memaksa, ya ayuhan nas, disampaikan bahwa saya ini telah memeluk agama Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, orang-orang di sekitar itu akhirnya mengerumuni Abu Dzar Al-Ghifari dan melemparinya dengan batu, dengan tulang, dengan beberapa pokoknya benda-benda keras menimpa, sampai Abu Dzar Al-Ghifari ini jatuh pada berhala namanya berhala nusub namanya, dan berhala nusubnya itu banyak darahnya, sehingga orang-orang mengira bahwa berhala itu mengeluarkan darah saking banyak, padahal darah itu darahnya Abu Dzar Al-Ghifari yang dilempari oleh orang-orang musyrikin. Sahabat adani Allah wa iyyakum, demikianlah Abu Dzar Al-Ghifari ini. Satu, dia orangnya zuhud, kemudian kritis, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan satu lagi, mohon maaf tadi kelewat, ketika Abu Dzar Al-Ghifari masuk ke Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulnya sedang duduk sendirian, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini beruluk salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala intahaitu indan malaikane ngampiri sopesun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qada salatahu faqultu assalamu alayka faqala wa alaikassalam faquntu. Nah, ketika Nabi sedang mau menunaikan salat, kemudian Abu Dzar itu menyampaikan assalamu alayka ya Rasulullah, kemudian dijawab wa alaikassalam. Nah, faquntu maka ana sopesun iku awalaman kawitane wong hayyahu in dalam sumasana uripe man bi tahiyatil islami, kelawan uluk salam penghormatan. Maka menurut Abu Dzar saya adalah orang yang pertama mengucapkan salam dengan assalamu alayka. Sebelumnya tidak ada, dan Nabi Muhammad menjawab. Ini menunjukkan bahwa ada sunnah yang datangnya dari sahabat kemudian diikrorkan, ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat adani Allah wa iyyakum, satu lagi yang menjadi sesuatu yang melekat pada diri Abu Dzar Al-Ghifari adalah dia itu selalu menyampaikan pesan-pesan baik, yang pesan itu meskipun atau ada yang berasal dari Rasulullah, ada yang berasal dari diri sendiri,
Sehingga kadang-kadang orang yang musyrik ini kadang-kadang risih dengan Abu Dzar Al-Ghifari, karena senantiasa dia menyampaikan pesan, bahkan diulang-ulang. Seperti pesan yang populis yang disampaikan, yang sangat populer disampaikan oleh Rasulullah ketika Abu Dzar akan diangkat menjadi gubernur di daerah Yaman. Kemudian oleh Rasulullah diberikan 4 pesan, diantaranya jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, perbaikilah perahumu karena sesungguhnya lautan yang akan diseberang itu sangat luas. Ini banyak mengandung makna filosofisnya, pesan-pesan moralnya. Kemudian yang kedua, wa khuddiz zada kamilan fa innas safara ba'idun, dan Abu Dzar ambillah, persiapkanlah bekal sangu yang banyak karena perjalanan kamu yang akan ditempuh sangat jauh sekali. Kemudian wa khaffifil khimla fa innal aqobata kaudun, dan peringanlah beban kamu karena jalan yang akan kamu lalui sangat mendaki dan tinggi dan terjal. Oleh karena itu bebannya jangan terlalu banyak. Ini juga nilainya kalau dikaji luar biasa. Di antaranya kita jangan banyak memikir hal-hal yang membuat langkah kita menjadi terhambat. Maka pikirkanlah yang positif, motivasi-motivasi yang positif saja, yang bisa kita melangkah dengan pasti dan tentu saja menuju ke jalan kesuksesan. Terakhir, wa akhlisil amala fa inna qida basirun, maka ikhlaslah beramal, kata Rasul, karena sesungguhnya Allah itu maha teliti dan maha melihat. Ini salah satu pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dan pesan inilah kemudian disampaikan setiap saat meskipun dengan orang yang sama, diingatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian sahabat dalam obrolan dengan Rasulullah ini banyak sekali ngobrol dengan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dan Abu Dzar Al-Ghifari ini banyak menyampaikannya juga kepada banyak orang. Di antaranya juga yaitu ketika perbincangan ini ada perbincangannya Abu Dzar Al-Ghifari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Dzarin qala qultu, ya ngucap sapa Abu Dzar, ya Rasulullah kam kitabin anzalahu Allah taala, pirang kitab anzalahu kang nurunaken ing kitab sapa Allah Gusti Allah, ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi? Qala ngucap sapa Rasulullah mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin, bahwa Allah, kata Rasul, menurunkan 104 kitab. Anzala ala syitin khomsuna di khamsuna sahifatan, menurunkan berupa 50 suhuf kepada Nabi Syis. Suhuf itu lembaran-lembaran. Jadi wallahu a'lam, saya juga belum begitu paham ini yang teknik turunnya seperti apa. Yang jelas bentuknya lembaran-lembaran dan bukan suara, ya sebagaimana ghalibnya disampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Kemudian wa anzala ala khanukhin salasuna sahifah, Allah juga menurunkan 30 suhuf kepada Nabi Idris. Wa anzala Ibrahim asyra sahaifa, kemudian menurunkan pada Nabi Ibrahim 10 suhuf. Wa anzala ala Musa qabla Taurati asyra sahaifa, dan menurunkan 10 suhuf kepada Nabi Musa sebelum menerima kitab Taurat. Wa anzala Taurata wal Injila waz Zabura wal Furqan, dan Allah juga menurunkan kitab Taurat, Injil, Zabur dan Quran kepada saya, kata Rasulullah. Ini juga yang merupakan yang sampai saat ini sampai ke kita, kitab-kitab itu dari hadis yang percakapannya Abu Dzar Al-Ghifari dengan Rasulullah SAW. Sahabat, nampaknya sudah lebih dari 30 menit kita berbincang-bincang, kita bertemu di dunia virtual ini. Dan terakhir, saking zuhudnya Abu Dzar Al-Ghifari ini, beliau itu sampai terakhir menjelang sakaratul maut, usianya lebih dari 70 tahun, istrinya itu menangis. Kenapa menangis? Kata Abu Dzar, jangan menangis, kita semua akan mati. Tapi kata istrinya, sampaikan, bagaimana saya tidak menangis? Anda itu sakaratul maut dan mau meninggal, saya tidak punya kain kafan aja, sama sekali tidak punya kain kafan. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, biarkanlah saya meninggal di tepi jalan ini, biar nanti orang-orang lain yang akan mengurus saya. Dan benarlah, sakaratul maut kemudian ada di tepi jalan. Subhanallah, ini Abu Dzar Al-Ghifari itu. Kemudian beberapa saat ada rombongan yang lewat, ternyata rombongan yang lewat itu kenal Abu Dzar Al-Ghifari sudah wafat. Di sampingnya ada seorang perempuan yang tua yang istrinya yang sedang menangis. Ternyata Abdullah bin Mas'ud.
kemudian dikafani dan disolati oleh Abdullah bin Mas'ud dan beserta rombongannya. Akhirnya benarlah kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada saya bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini orang yang berjalan sendiri, orang yang mati sendiri, dan nanti akan dibangkitkan sendiri. Artinya dia akan dibangkitkan dengan keistimewaan yang tersendiri dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat-sahabat, sudah berbincang dengan kami lebih dari 30 menit pada episode yang ke-14 ini, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Mudah-mudahan kita dapat meneladaninya dan bisa jadi inspirasi. Wallahu a'lam, mohon maaf atas segala kekurangan. Bisa bertemu kembali dengan kami pada program yang sama, yaitu Insight, Inspirasi, Edukasi, dan Teladan Kitab Hilyatul Aulia, karangan Abu Nuaim Al-Asfahani. Jangan lupa bahagia, sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atani